mengangkat kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup ini. Dan kami rasakan kasih-Mu berlimpah bagaikan kami ada di Kroasia, tetap dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak boleh berkuasa karena kami dan Engkau gembala yang baik. Sebagaimana bangsa Israel, terlindung kami juga dan merasakan perlindungan kepada Tuhan. Dan sebelum kami beraktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami menaikkan pujian penyembahan, kami menaikkan doa syafaat, dan kami juga berindu untuk mendengarkan firman. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami, sehingga butir firman-Mu, jawaban, kekuatan, pencerikan mata rohani. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita sama-sama membaca Yunus pasal 4. Yunus pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Yunus pasal 4 ayat pertama sampai ayat 11. Yunus belajar mengisafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah Yunus dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena mereka yang hendak datangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Dan firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu, tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di sini sebuah pondok, dan dia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas bantuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat. Ia menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas bantuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakitkan kepala Yunus. Lalu rebalah Yunus lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah pada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang pada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang pada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semua yang tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Di sini kita terdapat berkat yang luar biasa. Berkat yang luar biasa dari pribadi seorang yang bernama Yunus, yang sangat menarik, ya, yang sangat menarik. Ternyata firman Allah berkata, Yunus minta mati. Bukan sekali dia minta mati, sampai 2 kali. Perhatikan ayat 3. "Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Yang kedua, ayat yang ke-8, "Segera matahari terbit, maka dari bantuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakitkan kepala Yunus. Lalu rebalah Yunus lesu dan berharap supaya mati. Kata Yunus, lebih baiklah aku mati daripada hidup." Lihat, ada kata-kata 2 kali. Yunus minta mati. Ya, pribadi Yunus yang dikatakan
kehidupan yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa Yunus minta mati? Dia merasa harga dirinya jatuh. Dia merasa dirinya jatuh. Dia pikir firman yang keluar dari mulutnya tidak nyata. Dia merasa dirinya, dia harus apa yang keluar dari mulutnya harus jadi nyata. Karena seorang nabi, dia harus berhasil, dia harus sukses dalam penginjilannya, dalam firman yang keluar dari mulutnya. Karena katakanlah gagal, karena Tuhan tidak mau mempukul. Dia kecewa. Dia apa? Dia timbul katakan harga diri tinggi. Ya. Di sini kita belajar tentang harga diri, merasa dirinya hebat, merasa diri pakai Tuhan, merasa diri urapi Tuhan. Timbul apa yang dikatakan kesombongan. Maka dalam kesombongan kata dia minta mati. Minta mati 2 kali. Tapi kalau saya perhatikan pada pasal 2, ternyata ketika dalam penderitaan di dalam perut ikan, dia minta hidup. Dia minta hidup. Sebab kalau diperhatikan pada Yunus pasal 2 ayat yang Yunus pasal 2 ayat yang ke-6b atau 6, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar laut. Itu yang berpalang di belakangku untuk selamanya. Ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ternyata dia minta hidup. Ya, di dalam perut ikan dia minta hidup. Tetapi ketika harga dirinya, dia minta mati. Inilah sifat manusia yang tidak tahu berterima kasih. Dia lebih mempertahankan prestisnya daripada kemauannya Tuhan. Maunya Tuhan. Sebab dalam tubuh manusia terdiri 3 bagian. Tritotomi, tubuh jiwa dan akal. Dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan. Yang ketiga, kehendak, keinginan. Disinilah yang ketiga, keinginan dia atau keinginan Tuhan. Yang sering terjadi keinginan dirinya. Dia mau mengatur Tuhan. Tuhan mau diatur. Sedangkan Tuhan mau kita melakukan sesuai dengan kehendak dia. Sebagai waktu di Getsemani Tuhan, Yesus berkata, bukan kehendak tapi kehendak, atau keinginan bukan keinginan tapi keinginan Tuhan. Bahkan kita mau hidup dalam keinginan Tuhan, hidup dalam keinginan Roh Kudus. Justru ketika kita menurut keinginan kita, Roh Kudus tidak bekerja. Karena keinginan Roh Kudus ada lawannya keinginan dagingnya. Yang ada hidup Yunus adalah gengsi, harga diri. Itulah yang sering merasa diri. Oh, aku malu. Firman yang menurutku kena nyata. Ya, tidak. Tapi kita belajar semua kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan berikan ada baik. Sering kita mengatur Tuhan tanpa kita sadari. Kita kecewa, minta mati. Kapan? Ketika keinginan kita tidak dituruti. Ketika mauan kita tidak dituruti. Tapi ketika mau masalah, kita hidup. Itulah manusia. Tapi kita saudara bukan seperti Yunus, tapi saudara yang dengar pada firman Allah dan hidup dalam kekudusan. Tuhan berkata, benar Bapa di surga, kami yang hadir, yang boleh mendengarkan renungan firman, kami bukan seperti Yunus, kehidupan yang tidak tahu berterima kasih, yang harus mengatakan prestisnya, justru yang Tuhan mau. Oh, Tuhan tidak mau manusia binasa, tapi boleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak boleh satu apapun juga. Sertai perjalanan kami dalam berdagang atau bekerja. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang begitu sedekah. Berikan hikmat yang dari surga, pelihara keluarganya sebagaimana pelihara, dan biar rakyat Indonesia mau divaksin dan lebih memanfaatkan 5M atau mematikan protokol kesehatan. Dan Tuhan
Kami mohon belas kasihan, jangan sampai negara kami mengalami gelombang ketiga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih dan kekasih. Terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang di Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas darah hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan